Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program kita Makin Dekat Tuhan. Puji Tuhan pada hari kita bisa bersama-sama. Ini satu kesempatan dan anugerah Tuhan untuk kita bisa sama-sama menikmati dan rasakan pada hari ini. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa sejenak meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memimpin kita dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari kami boleh bersama-sama menikmati hari yang indah yang Kau berikan pada kami, yang kami boleh jalani. Tuhan, tolong kami yang terbatas ini untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memimpin, menolong kami. Biar kami juga semakin serupa dengan Kristus pada hari ini. Bapa, kami boleh juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas ini, biar Engkau pakai terus dalam beritakan Injil-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu It's okay to not be okay. Gak apa-apa kok kalau misalnya kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam sebuah perenungan yang saya ambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke 12 gitu ya. Mazmur 42 saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata padaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu semua, teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu ada sebuah kisah, yaitu seorang pendeta terkenal mengaku di jemaatnya bahwa selama berbulan-bulan ia mengalami depresi. Yang mengejutkan, banyak orang justru mendatangi dia setelah kebaktian dan berkata, akhirnya ada yang mengakui apa yang juga saya rasakan. Bapak Ibu semua, teman-teman yang dikasihi, kisah ini mungkin kisah yang tidak real atau tidak nyata, tetapi kisah ini mengungkapkan sebuah paradoks dalam kehidupan Kristen. Di satu sisi, kita percaya kepada Allah yang berkuasa, tetapi di sisi lain, kita adalah manusia yang rapuh, yang kadang merasa hancur, takut, dan kehilangan harapan. Mazmur 42 adalah sebuah mazmur ratapan yang ditulis oleh Bani Korah. Mungkin seorang pemimpin di ibadah di bait suci yang kini terasing dari tempat dia bisa melayani saat itu.
Mazmur ini dengan jujur menggambarkan pergumulan batin antara kerinduan akan Allah dan kepahitan yang dirasakan. Pemazmur sendiri tidak berpura-pura kuat, tetapi dia menangis, bertanya-tanya di mana Allah, dan bahkan merasa ditinggalkan. Tetapi justru di tengah-tengah kejujurannya, kita melihat sebuah iman yang sejati di sini, Bapak Ibu teman-teman semua. Iman yang tetap berpegang pada Allah meski dalam kegelapan dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 42 bahwa tidak apa-apa kok kalau kita tidak merasa baik-baik saja. Asalkan kita membawa semua beban kita kepada Tuhan yang memahami dan peduli kepada kita semua. Mazmur 42 bukanlah mazmur yang ditulis dalam keadaan tenang dan nyaman. Pemazmur sedang dalam penderitaan. Mungkin dia diasingkan dari Yerusalem, jauh dari Bait Allah, tempat di mana dia tuh bisa melayani yang dalam penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita tadi bisa melihat pemazmur ini adalah musuh-musuhnya mengolok-olok dia dengan pertanyaan yang menusuk, yaitu di manakah Allahmu? Namun Bapak Ibu teman-teman semua, justru di tengah keadaan ini pemazmur itu tidak menyembunyikan perasaannya. Dia menggambarkan jiwanya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair di ayat 2 itu. Gambaran yang sangat kuat tentang kehausan rohani yang sangat mendalam di saat itu. Dia menangis siang dan malam, mengakui bahwa jiwanya tertekan dan bahkan mempertanyakan Allah. Ini adalah bahasa yang seorang sedang gumulkan, atau bahasa seseorang yang sedang bergumul. Bukan seorang yang sudah memiliki semua jawaban begitu dalam, tetapi seorang yang benar-benar bergumul sehingga dia bertanya di manakah Allah. Tetapi yang membuat mazmur ini istimewa, Bapak Ibu teman-teman semua, adalah bahwa pemazmur ini tidak berhenti pada ratapannya pada saat itu. Dia tetap berbicara kepada Allah, mengingat kasih setianya di masa lalu. Dan pada akhirnya pemazmur ini memilih untuk berharap kepada Allah sepenuhnya. Ini menjadi satu hal yang indah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang menarik yang kita bisa bawa kepada kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang pertama begini, iman yang jujur bukanlah iman tanpa kelemahan. Iman yang jujur bukanlah tanda kelemahan. Kita sering berpikir bahwa iman berarti kita harus selalu kuat, selalu bersuka cita, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tetapi Bapak Ibu teman-teman semua, pemazmur ini menunjukkan sebaliknya. Dia dengan berani mengungkapkan kesedihannya, berani mengungkapkan pergumulannya, berani mengungkapkan bahkan keraguannya kepada Allah loh. Dia terima, dia berkata begini, aku ingat semuanya itu, jiwaku hancur dalam diriku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Ini bukanlah kata-kata seorang yang sedang dalam keadaan baik-baik saja, melainkan seorang yang cukup kuat untuk jujur di hadapan Allah dengan mengakui semua pergumulannya. Kalau kita kembali mengingat Bapak Ibu teman semua, di Perjanjian Baru, bahkan Yesus sendiri di kayu salib berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika sang juru selamat saja bergumul dengan perasaannya, mengapa kita harus selalu berpura-pura untuk selalu sempurna? Atau bahkan berpura-pura untuk baik-baik saja dengan mengataskan nama iman kepada Tuhan. Apakah kita harus selalu merasa baik-baik saja di gereja? Apakah kita takut mengakui pergumulan kita kepada sesama kita yang kita percaya karena khawatir kita dihakimi? Mazmur 42 mengajarkan kita bahwa Allah tidak menolak kita ketika kita jujur tentang pergumulan kita, jujur dengan perasaan kita di hadapan Dia, jujur dengan segala yang terjadi dengan kehidupan kita, bahwa kita sedang dalam tidak baik-baik saja, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang bergumul, saya sedang sedih. Apakah Tuhan menolak, Bapak Ibu? Itu tidak. Sebaliknya, Dia ingin kita datang kepadanya dengan segala keberadaan kita, termasuk air mata, pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan mungkin ada kepahitan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama, kalau kita sadar kita lemah,
Mari kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan dan menceritakan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu peduli kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu mengarahkan hati pada kebenaran Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami. Pemazmur sendiri tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Meskipun dia tahu, bahkan dia merasa tertekan, dia secara aktif mengingat kepada Allah. Dia berbicara kepada jiwanya sendiri. Dia berkata, ayat 12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku." Ini adalah disiplin rohani yang penting, Bapak Ibu teman-teman semua, yaitu ketika perasaan kita berkata bahwa Allah itu jauh, Allah itu gak peduli kepadaku, tetapi kita justru berbicara kebenaran firman kepada diri kita sendiri. Kita berbicara bahwa Allah itu tetap setia, Allah itu peduli kepada kita. Kita tidak membuang perasaan kita, tetapi kita tidak membiarkannya mendikte yang seharusnya menjadi sebuah kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan dalam diri kita. Contoh begini, ketika kita merasa sendirian, kita berkata nih, Allah berfirman, "Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Ketika kita merasa tidak berharga, kita ingat bahwa Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi hal-hal ini kita perlu ingat, kita perlu ungkapkan pada diri kita bahwa Allah peduli. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, pengharapan pada pemulihan Allah itu sangat sempurna. Pemazmur mengakhiri mazmurnya itu dengan sebuah pengharapan yang mengatakan dia begini, "Aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat 12. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Satu ungkapan di mana dia bisa berkata seperti itu. Dia tidak tahu kapan penderitanya akan berakhir, tetapi dia percaya bahwa Allah tetap setia. Inilah yang membedakan ratapan Kristen dari keputusasaan di dunia. Kita boleh menangis, tetapi kita menangis dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Bahkan Bapak Ibu teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan, salib mengingatkan kita bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan kita. Yesus mengalami penolakan, kesepian, dan bahkan perasaan ditinggalkan oleh Bapa. Tetapi itu semua adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa pemulihan. Jika Yesus melewati penderitaan untuk membawa keselamatan, kita dapat percaya bahwa penderitaan kita pun ada tujuannya di dalam tangan Tuhan. Sebab itu, mari bersama-sama kita jujur di hadapan Allah. Kita mengatakan bahwa iman sejati bukan tanpa kelemahan, tetapi justru disitulah kekuatan Allah yang berkata bahwa cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Yang kedua, kita juga perlu melatih hati untuk berpegang terus pada kebenaran Injil. Kita juga perlu percaya bahwa Allah bekerja dalam setiap pergumulan atau penderitaan kita yang kita alami saat ini. Salib membuktikan bahwa Allah dapat membawa kemenangan dari penderitaan. Sebagai penutup, Bapak Ibu teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang anak kecil terjatuh dan terluka. Ya kan, daripada berkata, "Aku tidak apa-apa," dia memilih lari kepada ayahnya sambil menangis. Kita mengingat gitu ya, kalau kita angan-angan, anak kecil lari kepada ayah dengan nangis, "Ayah, aku menangis, aku sakit karena habis jatuh." Sang ayah yang unik, Bapak Ibu semua, teman-teman yang terkasih, tidak memarahi anak ini karena lemah, tetapi justru mengangkat dan menghiburnya. "Kamu kuat, nak." Begitu juga dengan Bapa kita di surgawi. Dia tidak menuntut kita untuk selalu kuat dalam segala kondisi kehidupan kita, tetapi Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dalam segala keadaan kita. Mari bersama-sama kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan segala pergumulan kita. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan, saya saat ini tidak sedang baik-baik saja. Biar Tuhan yang menolong setiap pergumulan kita, Bapak Ibu, dengan iman yang penuh kepada Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur pada hari kami boleh dihiburkan, kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan begitu menyertai kami. Tuhan peduli kepada kami. Tuhan melihat setiap pergumulan kami. Tuhan melihat setiap hati kami yang menangis. Tuhan, kami membawa hidup kami dengan segala keberadaan kami pada saat ini. Tolong ya Tuhan, pergumulan kami Tuhan tolong. Tuhan jaga kami, biar kami mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi meterai dalam setiap kehidupan kami, dan kami lakukan, dan kami ingat di setiap harinya. Tolong ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.